Ya, halo, sampai jumpa, kembali lagi ke Better Programmer. Di sini kita akan melakukan hal yang sama yang lama ya. Jadi kita mau eh, bikin tutorial untuk beginner, pemula, untuk list pakai C++ ya. Jadi apa yang kita lakukan? Pertama kita akan bikin string pakai hello world sama string juga pakai nomor ya. Terus kita bikin jadi list dua-duanya listnya tapi karakter lah atau string lah. Nah, nanti kita akan ngubah string itu jadi list integer yang untuk ini. Terus kita akan ngubah yang ini char jadi string, ya. Jadi list char jadi string. Terus kita akan remove duplikasi untuk list yang ini. Terus kita akan cek space yang ada nggak di list ini, ada nggak space. Nah, terus kita dapetin uh, kita ngubah list str jadi list char. Terus kita remove listnya, kita bikin list baru untuk ini misalnya 678. Ini jadi kita bikin 67 8 9 10 ya. Terus kita merge dia, kan sama-sama integer. Habis itu kita swap untuk list ini, kita swap yang hello world. Terus kita ganti array jadi vektor. Terus kita akan cut dia, jadi 1, 2, 3, 4, 5 sama 6, 7, 8, 9. Cuman kita ngecutnya yang string ya. Jadi stringnya ntar kita cut 2 jadi hello sama word lah. Nah, ini string pertama, ini string kedua ya. Jadi dia akan seperti ini. Oke. Terus nanti kita akan bikin hash map. Terus kita akan ngecek apakah n itu ada di key. Contoh misalnya hash map n nih. Jadi ada di key. Misalnya ini 1, 2, 3 ada nggak gitu. Terus kita akan dapetin hash mapnya, cek value dari n-nya. Terus kita bisa iterate. Jadi kita loop semuanya. Oke, kita mulai aja ya. Dari sini kita bikin string dulu. String str1 sama dengan kita dapetin hello world. Oke, terus juga kita bilang string str2 sama dengan kita copy aja 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Oke, nah kita dapat. Terus kita ubah string jadi list ya. Caranya adalah kita bilang gini, std list. Nah, kalau kita pakai std jangan lupa kita di atasnya kita pakai bilang gini, using namespace std. Oke. Terus juga karena kita kebanyakan pakai string, kita juga taruh di sini. Jangan lupa include string. Nah, terus kita juga include iostream. Kenapa? Karena kalau kita pakai include include iostream. Jadi intinya ini buat kalau kita ngeprint, karena ngeprint harus pakai iostream dulu. Nah, kita balik lagi ya ke mana? Ke ulang lagi nih. Kita balik lagi ke list. Jadi di sini kita akan ngubah dia jadi list. Caranya adalah kita bilang gini, list karakter dari list ini str1 aja ya, saya bikin ya str1. Terus saya bilang gini, str1 begin, jadi dari pertama bikin sampai str1n. Nah, enaknya di mana? Di C++ bisa kayak gini ya. Nah, terus kita bilang lagi juga std list char dari list s. Ini kita bikin, kita bikin jangan str1 ya. Ini kita bikin integer aja deh supaya kita nggak lupa. Jadi list kita bilang gini, integer 1 ini integer 1 dot begin, oke, koma integer 1 dot n. Oke.
Terus coba kita print ya, std count si list str ini apa aja. Terus kita bilang std endlen pakai std nggak ya? Kayaknya sih nggak usah sih, kayaknya endlen aja lah. Nah, kita bikin printnya ya. Jadi kita butuh print, ini butuh function nih namanya print list lah. Saya bikin print list. Di sini kita akan ngeprint list str1. Nah, di sini saya akan bikin juga std count. Ini ada problem, saya lihat kenapa ya. Std has no member list. Enggak. Ada apa yang kurang ya? Oh, jangan lupa kita masukin, kita pakai list. Nah, intinya gitu. Hilang. Oke. Jadi kita akan bikin ini, terus kita akan print juga nih yang integer. Jadi integer kita bilang list integer, kita akan bilang ini list str ya, saya gede lah ya bagusnya. Terus gimana caranya? Kita akan bilang print list dari list integer 1. Ya kayak gini. Nah, kita akan bikin di sini void print list. Tapi kayaknya print listnya nggak bisa sama ya. Bisa sama nggak ya? Oh, sama-sama char ya. Kita lihat dia masih sama-sama char bisa. Jadi kalau sama-sama char masih bisa lah ya. Jadi intinya jadi intinya kita akan bikin void print list. Di sini kita bisa bilang masukin karena sama, kita masukin list char dulu. Di mana list char ini akan jadi konstan dari, kita bilang gini aja lah, list gampang ya. Kenapa void? Karena kita nggak ngembaliin return apa-apa, cuma ngeprint aja. Jadi di sini kita bilang auto konstan dari alamatnya kemana? Alamatnya ke i. Dia ngambil dari mana? Dari list. Kita bilang std count dari i ini. Nah, nanti kalau udah selesai, di sini kita mau kasih enter. Soalnya kalau nggak di enter nanti kita jadi dia akan nyambung ya antara yang ini nih, list str sama list integer. Nah, cara untuk di C++ kita bikin dia jadi exe dulu ya. Nah, jadi exe, terus kita jalanin exe-nya, list.exe. Nah, dia ada list str jadi hello world sama list integer jadi 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Nextnya kita akan turn list into list integer. Jadi kita akan ngubah ini jadi list integer. Sekarang kan listnya udah ada, tapi dia listnya char bentuknya ya. Nah, sekarang kita akan bikin dia jadi list integer. Jadi kita bikin dulu di sini untuk penampungnya. Listnya harus integer. Namanya apa ya? Namanya integer list aja lah ya. Bagus lah. Nah, kita akan bilang gini. Jadi kita akan for loop for, kita bilang char c dari integer 1. Integer 1 saya ngambil dari sini ya. Jadi saya ngambil dari dari string ya. Kita bilang gini, integer list. Kita bilang pushback. Nah, di sini kalau kalian tahu kita punya string itu sebenarnya angka. Jadi kalau di sini kita bilang 48 ya. Jadi dia akan nge-push. Kalau nggak kita giniin, dia akan masuk nombor. Jadi kita kita minus 48.
Nah, nanti kalian bisa lihat di ASCII ya. Maksudnya di ASCII ini apa aja sebenarnya yang apa namanya dalam list ini. Terus kita akan print dia. Jadi kita bilang gini, konstan dari auto auto dari elemen ya. Namanya elemen aja lah ya. Kita ambil dari integer list. Oke. Terus di sini kita tinggal std count. Apa yang mau kita print yaitu elemen. Kan? Itu endlen. Print ya intinya. Perlu pakai endlen nggak ya? Jangan deh. Kayaknya nanti dia jadi apa? Jadi satu-satu gitu. Aturan misalnya 1 2 3 1. Jadi yang printnya 1 spasi. Kalau kita pakai endlen 1 enter gitu. Nah, jadi saya bikin kayak gini aja. Habis itu di sini kita bilang std count di mana kita punya endlen. Oke. Yang kayak gini. Nah, coba lagi. Enter aja. Nah, kita dapat ya. Jadi ini udah jadi list tapi dia bentuknya integer. Sedangkan ini adalah list bentuknya char. Oke. Sekarang kita bilang kita akan mengubah list char jadi string ya. Jadi kita bilang gini aja. String str. Kita akan bilang kita mau bikin dia convert to string. Jadi kita convert list dari str 1, habis itu juga kita ngasih list str. Kita butuh size-nya. Sebenarnya bisa kalian taruh sini, bisa kalian ambil di dalam sana ya. Kayak gini. Terus kita akan bilang print deh std out dari str, nanti kita akan enter. Tapi kayaknya kita jangan kasih nama str ya, takutnya str nggak apa-apa sih, karena str itu cuma dipakai sama siapa, Python dan lain-lain, sedangkan yang di sini enggak. Oke, kita nggak punya ya. Jadi intinya di sini kita akan bikin convert to string. Oke, kita akan bikin convert to string. Caranya kita bikin dia akan karena dia bilang string, jadi dia akan ngebalikin stringnya. Jadi convert to string lah ya. Oke, dimana dia pasti akan return string lah, s lah. Nah, dalam convert ini kita akan dapat list isinya char ya. Dan kita akan dapat A, dan kita dapat size-nya, size. Oke. Nah, di sini kita akan apa namanya, ngeloop lagi ya, ngeloop satu ya. Jadi kita bilang integer i, ngeloop untuk si stringnya. Nanti setiap dari stringnya kita akan tambahin ya dia. Jadi nanti string ini akan jadi ada isinya. Nah, kita bilang gini aja. For integer i sama dengan 0, dimana kalau gitu nggak usah ngomong ini kalau udah integer i. Ya, i sama dengan 0, dimana i itu kurang dari size. Kita kalau misalnya ada 8 berarti ada 8 ya. Size bisa kita bilang i++. Oke. Nah, di sini kita akan iterate lagi ya. Jadi s itu sama dengan s, oke, plus dulu, dia nggak bisa ya, sorry, dia nggak bisa A1 gini. Kita butuh iterate nih. Bentar, jadi kita butuh iterate. Mungkin kita bikin gini aja kali, list char, oke, iterator it. Jadi kita bikin iterator it di mana dia adalah a.begin. Jadi awal-awal, jadi kayak pointer gitu ya. Jadi di sini nanti kita bilang gini aja, iterationnya adalah it, dimana setelah itu kita bilang plus it. Jadi it akan ke karakter yang selanjutnya, kayak gitu. Nah, di sini, nah, coba kita jalanin dulu apakah ada kesalahan ya. Jadi kita oke. Terus kalau kita list exe, nah dapat ya. Jadi hello world ini akan jadi string.
Dia udah jadi string. Nah, sekarang kita akan remove duplicate. Jadi kalau remove duplicate ini kita akan remove duplicate yang dari list integer ini. Jadi yang kita remove yang di list integer. Oke. Iklan terus ya. Emang Windows sekarang isinya iklan ya. Entah kenapa. Nah, sekarang kita akan kita akan remove duplicate ya. Kita akan remove duplicate. Tapi kayaknya bentar saya cari dulu ya. Kayaknya harus kita ganti deh. Dia awal-awal kan kita punyanya kayak gini ya. List integer nih. Ini harus kita kita ubah gitu. Dan list integer into integer ini. Jadi kita sebenarnya ngubah list jadi array. Ya. Kalau array itu kan fix ya. Jadi intinya kita akan ubah dia jadi array dulu. Supaya apa? Supaya gampang. Karena kalau kita punya list integer ini, kita nggak bisa, misalnya dia punya A ya. Kita nggak bisa gini, A1. A1 ini nggak bisa dia. Jadi karena dia nggak ada pointernya. Mau nggak mau kita harus ganti dulu dia jadi integer, jadi array dulu. Jadi kita bilang gini, array isinya adalah integer list dot size. Jadi kita dapat size-nya berapa dari integer list, kita akan ubah dia jadi array. Terus kita akan gimana caranya? Kita akan change list ya. Kita bikin function dulu deh, change list to intinya. Nah, di sini kenapa nggak saya kasih A? Karena sebenarnya kalau misalnya kita mau balikin array itu nggak bisa ya pakai function. Jadi mau nggak mau saya pakai void. Cuma nanti value yang dikasih itu dia akan nge-refer ke addressnya si array ini. Jadi kalau apapun yang berubah dalam sini akan ngubah ini juga. Intinya kayak gitu. Integer list ya. Di sini jadi kita butuh ini kenapa ya? Must have constant value. Maksudnya must have constant value itu apa? Nanti kita lihat lagi deh kenapa. Kita sampai sini dulu. Nah, jadi di array ini kita akan ngambil integer listnya deh. Terus sama kita butuh array-nya juga. Jadi nanti dari kanan kita masukin ke kiri. Oke? Oke. Nah, sekarang kita akan bikin functionnya dulu ya. Functionnya kita bikin di sini deh. Void di mana ini ya, isinya adalah list integer dari bla bla, habis itu kita akan punya array di sini. Nah, array itu kita bisa bilang gini, array. Nah, jadi kita kasih pointer dia. Integer ini kita bilang integer list aja lah. Oke. Terus kita bilang di sini integer k sama dengan 0. Ini buat iterationnya ya. Jadi for integer dari constant i, di mana kita akan ngambil integer list supaya di iterate. Nah, di sini kita akan bilang array dari isinya plus plus k, karena kan dimulai dari kita jangan mulai dari 0 ya, mulai dari 1. Itu adalah i. Oke. Jadi coba kita lihat. Saya belum ngapa-ngapain ya, intinya cuma diubah doang ya. Kayaknya kalau buat ngecek kita coba print aja untuk apanya ya, kita print listnya aja deh, soalnya kan kita print array-nya aja, karena array-nya kan kita nggak tahu apakah udah keisi atau enggak ya.
Jadi di sini kalau untuk i++ kita mau nggak mau harus ya pakai iteration ya. Jadi integer i sama dengan i kurang dari array kita butuh array size nih. Cuma array itu setahu saya beda. Jadi mau nggak mau gini, array itu kita bilang gini, integer array size lah ya. Daripada kita pakai itu, kita masih bisa pakai integer list size ya, lebih gampang ini. Ini kan sama aja. Kecuali kita nggak ada ini lain, mau nggak mau nanti kita akan bikin array size sendiri. Array size itu harus dibagi divided by array pertamanya. Jadi misalnya array pertamanya itu jumlahnya 2 bit ya. Jadi kalau bilang array size itu seharusnya 6 jadi 12 gitu. Jadi harus dibagi lagi jadi persatuannya berapa. Nah, kita ada di tadi. Jadi kita bilang gini i++ ya. Jadi kita mau count si change to list-nya. Kita bilang gini std count dari array dari i, kita dapetin si spasi aja. Nah, nanti di sini baru kita kasih enter. Std count and learn. Oke. Coba kita cek dulu. No problem ya. Nah, kita dapat nih 1 2 2 3 3 4 4 5 5. Nah, ini kan pertanyaan kenapa sih ini ada yang aneh nih kayaknya. Tadi dulu saya lihat dulu. Jadi ini ada kayak gini nih. Saya cek dulu nih kenapa ya. Kayaknya kita coba ngeprint dulu deh integer size-nya berapa ya supaya kita tahu sebenarnya salahnya di mana. Std saya bilang count dari integer list size. Oke, kita bisa dapetin ln. Kita bisa bilang gini, size of list is spasi. Oke. Nah, coba kita jalan ini. Oh, jadi intinya ini dapatnya dari array ya, karena kita bilang size of list 10, dia keluar nih size of list 10. Di sini 1 1 2 2 3 3 4 4. Oh, 5 5. 5-nya hilang. Oke, bentar kita cek dulu kenapa ini ya. Jadi ketemu ya, seharusnya salah saya. Ini nih pointernya bukan di array ya. Jadi kita bilang ini nih bentuknya list. Jadi kalau kita jalanin ini, kita lihat list exe-nya. Seharusnya bentar. Sorry. Seharusnya salah ini. Kak jangan plus kak dulu. Kaknya plus aja. Jadi kita bilang gini, terus kita list exe. Nah, dia jadi ya. 1 1 2 3 3 4 4 5 5. Nah, nextnya adalah kita akan remove duplikat ya. Jadi caranya adalah kita bilang integer dari array 5. Kenapa? Karena kita kan dari 1 2 3 4 5 ya. Jadi otomatis dia punyanya cuma 5 doang. Karena kita kan mau remove duplikat ya. Kita bisa bilang gini, remove duplicate. Ini duplikat lah. Di sini adalah array, terus kita butuh integer list size-nya. Daripada kita nge-declare waktu di dalam function sebenarnya. Terus selain itu kita butuh array 1. Ini buat naruh isinya ya. Jadi remove duplikat ini kita akan bikin di sini void remove duplikat. Nah, buat remove duplikat ini agak panjang ya. Sebenarnya kalau di tempat lain tuh gampang ya, tinggal set aja. Karena ini nggak ada, jadi mau nggak mau di C++ kita harus bikin dari awal gitu.
Jadi integer n, terus kita juga bilang integer, nanti dia akan dapat resultnya apa. Hah, sini. Saya bilang integer i, kenapa? Kita buat apa namanya, initialize ya. Kita pakai di sini dia agak ribet nih. Dia ada namanya set. Jadi kita punya set of integer, kita namain s. Nah ini buat apa namanya, aduh, nggak ada isinya lagi ya. Jadi mau nggak mau kita lihat dulu. Ini kayaknya butuh apa ya? CS string ya. Include include kalau nggak salah CS string ada nggak sih? Oh ya, hilang nggak? Coba kita lihat. Masih ada setnya. Kita butuh include bits lah, include bits std std bitsnya pakai s kasih. Oh nggak salah ya, bc plus plus dot h. Hilang nggak? Include bits std stdc plus plus dot h. Atau ini kenapa nih masih, coba kita tambahin vektor, masuk nggak ya? Applet yang include path. Nah dilihat ternyata hilang ya kalau kita pakai include std itu. Nah sekarang kita akan masuk ke remove duplicate. Di sini kita bisa bilang for, mau nggak mau ya kita bilang i sama dengan 0 dikurang dari n, kurang dari size nya, terus kita bilang i plus plus. Oke. Nah di sini kita akan dapat s insert, kita akan masukin si array i, jadi kita masukin salah satu dia. Oke, nanti kalau udah dapat kita bilang gini, kita kasih lagi set dari integer itu, kita bikin iterator deh, iterator dot namanya id aja lah. Nextnya kita akan bilang nextnya kita ngapain ya? Nextnya ini nanti kita akan apa namanya, kita akan iterate lagi, masukin ke dalam si result. Kalau misalnya contoh misalnya 11 22 33, kalau misalnya satunya udah ada itu nggak akan dimasukin lagi sih, intinya kayak gitu. Nah di sini kita akan masukin integer, kita akan bikin lagi ya integer k0. Kenapa kita bikin ini? Supaya apa namanya, ngecek untuk terakhir kalinya. Jadi kita akan ngeprintin sebenarnya dia udah apa sih, udah hilang belum setnya. Oke. Jadi kita bilang gini, std count. Di sini kita bilang std count dari apa mau di print ya? Kita bilang gini aja lah. It sama dengan s.begin. Oke. Dimana it itu kurang dari sama dengan s.n. Ya. Kita akan plus plus iterate nya kita plus plus. Oke. Terus kita akan bilang oke, std count. Nah ini baru kita printin satu si it-nya. Count dari spasi, kita bikin spasi dulu aja, spasi, daripada nanti kita mepet itunya, kita sebut k kan misalnya 0 ya. Terus kita akan dapetin hasil dari it. Oke, kita kasih spasi. Terus di sini kita bilang result k. Jadi kita masukin ya kalau iya ada gitu. Jadi kita akan masukin hasilnya ke si result. Terus kita akan bilang count.
Kalau udah selesai kita bilang inline print. Nah, coba kita cek. Expected. Oh ya, ini remove duplikasi. Hai, ini apa ya? Integer list size. Oh, kenapa kita pakai titik koma? Nggak boleh dah. Mana tadi? Nah, kita pakai koma aja udah. Harusnya kan begini. Nah, kita dapat ya. Ini 01 maksudnya di tempat 0 ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Kayaknya seharusnya nggak dikasih spasi sama kita. Kita bilang gini aja lah ya, supaya nggak bingung gitu loh. Ya, bisa nggak di sini kita kan dia count juga ya, kita kasih enter aja dulu. Oke. Nah, kita jalan dulu bentar. Nah, kita dapat ya. Jadi di 0 ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi intinya kayak gitu. Nah, ini intinya arraynya si result ini udah keisi dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi duplikatnya sudah di remove. Ya, begitu. Nah, nextnya kita akan ngeprint ini ya. Cara ngeprintnya ini beda. Soalnya kan kita nggak pakai, dia kan array ya. Udah bukan list lagi. Jadi bukan list integer lagi. Nah, kita caranya adalah kita bikin dulu array size dulu deh. Array size. Ya. Nah, kita bilang array size di mana size of, kita bilang gini, size of array-nya dibagi dengan size of array di 0. Jadi intinya kayak gini. Terus kita bilang ini for integer i sama dengan 0, i kurang dari array size, dia akan i plus plus. Oke, jadi kita dapat ya. Jadi nanti kita di sini bilang std count dari si array berdasarkan i. Terus kita bilang dikasih spasi aja. Hop. Nah, ntar di akhir kita bilang std count handle. Oke. Nah, kita lakuin dulu. Nah, kita cek. Nah, dapat ya 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. Ini buat ngeprint si ini bukan ngeprint array. Kenapa kita ngeprint array ya? Bukan kita ngeprint array 1 ya. Jangan Wak. Kita ngeprintnya array yang paling baru karena array yang sama kan udah ada. Nah, array kayak nama kita ganti dari size 1 deh supaya nggak bingung. Nah, kita seharusnya ngeprint yang paling baru yang nggak ada duplikat ya, sorry. Main saya ngeprint yang biasa. Nah, kayak gini. 1 2 3 4 5. Oke. Nah, sekarang kita akan cek space ya. Caranya adalah gimana ya? Kita akan ngecek apakah dia true atau enggak. Kita cek space dari si list str1. Ini contoh aja. Oke. Nah, kita akan bikin dia void. Capek juga nih. Kita bikin void dulu, void str check space di sini, dimana kita punya list dari char constant, dan kita dapat list. Di sini kita akan ngecek dulu. Pertama kita bilang boolean has space. Jadi kalau ada space, jadi kalau ada spasi, kita akan ngeprint dia. Jadi kita bilang gini, for auto
atau cons dan i, di mana i itu adalah list ya. Kita akan bilang if ya i sama dengan spasi. Spasi itu kan begini. Jadi nanti kita akan bilang hash space akan berubah jadi rue. Oke, jadi ini buat ngecek doang ya. Jadi kita bilang gini aja lah, if hash space ya, kalau dia hash space kita bilang std count ya. Tapi kalau misalnya kalian mau ganti nih, ini bisa kita ngeprint hash space, kita bilang ada space, nggak ada space. Tapi kita juga bisa bilang boolean ya. Kita return aja sih space, return hash space. Dan ini kita ganti jadi boolean. Karena apa namanya? Kalau misalnya kita mau return harus ada ininya di functionnya. Nah, di sini kita bisa bilang boolean hash space bisa kayak gini ya. Terus kita akan print kali ya, std count dari si hash space handle. Oke, ini lebih gampang kayaknya. Kita lihat dulu. Ini apa? Expected boolean check space expected before token. Oh, coba. Nah, benar ya. List.exe kok ev c. Nah, satu itu berarti dia benar ya. Jadi returnnya sama dengan true. Jadi ada space sebenarnya di situ. Nah, sekarang kita akan cek indeksnya. Apa? Kayaknya untuk cek indeks space-nya agak ribet, jadi saya harus hapus dulu ya. Sebenarnya bisa sih dari tadi ya, cuma harus ngulang lagi dari awal. Jadi ketika kita dapetin hash space-nya, kita return indeksnya juga gitu, nggak cuma ini doang. Cuma kan ini kan kita cuma return booleannya doang ya. Jadi kayaknya untuk dapetin indeksnya nanti aja, kalian bisa cari sendiri. Jadi intinya daripada bool kita pakai void, terus kita taruh integer di dalam sini. Nanti integer itu yang akan dapetin size-nya di mana. I-nya di mana ya? Untuk mana? Untuk boolean tadi ya. Dia akan dapetin i-nya di mana. Oke, nah kita ngubah dulu list dari str ke array. Kenapa? Karena kalau misalnya pakai list itu kita nggak bisa dapetin dia di mana arraynya, karena nggak ada indeksnya gitu. Kita butuh indeks sebenarnya. Jadi mau nggak mau kita akan ngubah dia jadi str. Habis itu di sini kita bilang list str 1 ya, list str 1 ya, list str 1. Jadi kita bilang list str 1 size nya berapa, karena kita setiap array itu harus ada size-nya ya. Jadi kalau kita bilang char itu harus ada size-nya. Kita bilang std count dari str size-nya. Kita cek dulu deh size-nya berapa. List size ya. List str1 size. Ya, kita bilang endless juga di sini. Nah, kita bilang std count type 2. Oke. List size 11 ya. Jadi intinya ini punya mana? Ini punya 11 space. Oke. Terus kita akan di sini kita akan ubah dulu change
list str to array. Jadi buat nyari space-nya kita bisa juga pakai ini, saya baru ingat. Jadi nyari space-nya kita juga bisa pakai array ya. Jadi kalau udah dapat, kita bisa dapetin apa namanya, indeks keberapa. Jadi kita bilang ini list str1 dan kita butuh array str. Oke. Nah, nextnya kita akan buat void di sini. Void banyak banget ya, karena emang yang enggak apa, functionnya tuh hampir nggak ada semua, jadi kalian harus bikin sendiri ya. Jadi list char di sini, terus kita bisa bilang list str, oke. Terus charnya berbentuk array, mana array. Terus kita bilang integer k sama dengan 0. Nah, kalau integer i udah keseringan ya, takut lupa. Ya, sebenarnya sama aja sih kalau kalian mau bikin integer i juga. Jadi dibilang gini, konstan di mana i, nah ini supaya nggak sama sebenarnya. List str. Oke, nah di sini kita bilang array dari k plus nanti dia akan sama dengan i. Jadi kita masukin dari list str ini ke list array. Oke. Terus sampai di sini kan dia cuma baru dipindahin doang ya, belum di print ya. Jadi kita nggak tahu apakah berhasil kah atau ganti kah. Untuk ngeprintnya kita butuh, bikin lagi ya function lagi ya. Akhirnya kita nggak usah ngeprint dulu. Kita bikin function lagi nanti. Jadi kita bikin aja di sini buat cek apa namanya. Ya, kita bikin buat size dulu deh. Oke. Dibilang gini, size of array str dibagi size of array str, dimana ini sama 0. Nah, itu dapat array str nya ya. Terus kita bilang ini kan bentuknya kan array ya. Itu juga kita harus bikin lagi ya, maaf ya. Jadi kita bikin char array buat ngeprint dari array str. Kita masukin array str size. Kenapa nggak dibikin satu di sana? Ya takutnya nanti jadi. Sebenarnya bisa aja kalian masukin array doang, nanti di print char-nya kalian cek size-nya. Tapi sebenarnya gini juga sama aja sih. Nah, di sini kita akan bikin void-nya. Tadi apa void namanya? Ini cara ya. Supaya saya nggak lupa. Yang terakhir bikin apa? Kita bilang gini. Void dari print char array. Oke, dimana char array. Oke, terus saya punya integer array size. Oke. Terus di sini kita bilang for integer i sama dengan 0, i kurang dari array size, terus i plus plus. Oke. Kita bilang std count dari array i. Oke. Nah, kita coba dulu ya. Nah, itu ke print ya, hello world ya. Nah, sekarang kita akan remove, tunggu. Kita sebelum remove, kita bisa, karena dia udah array, kita bisa cek space index in array. Oke, jadi kita akan ngecek space index di array ya. Jadi di sini kita bisa ngecek space index. Saya bikin aja namanya integer supaya kita dapat space indexnya di mana. Space index kita, kita nggak mau position. Kita harus cek dulu ya, karena nggak ada ya function built-innya. Jadi mau nggak mau kita akan bikin
baru. Jadi kita di sini butuh apa sih yang kita bilang array size dulu ya. Sama apa yang kita cari yaitu spasi. Intinya kayak gini. Terus nanti setelah itu baru kita std count, kita akan ngeprint sih the space index is dari the space index. Terus kita akan kasih endline. Oke. Kita nggak punya get position, kita akan bikin get position. Dia karena dia integer, kita akan pakai integer ya. Jadi kita akan bilang gini, integer space position, dimana array-nya itu kita bikin gini, constant char array dimana size t size C, ini spasi intinya yang C itu ya. Saya tulis space saja supaya nggak bingung. Space. Nah di sini kita akan bilang, oke, kita mau dapetin position, jadi constant dari char n itu sama dengan array plus size. Ini intinya kita dapetin terakhirnya ya. Terus kita bikin kayak semacam pointer gitu. Jadi kita bilang gini, char dari match ya, kita bikin std find array n, apa sih namanya, n, space ya. Jadi kita mau cari space ya. Nah kita akan return dimana kalau n itu sama dengan match ya, kita akan bilang nggak ada isinya. Jadi karena udah terakhir ya, udah di belakang gitu. Kalau enggak kita akan bilang match itu kurang dari array. Ini kayak apa, semacam function buat ngitung sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya n-nya ini 20, kalau udah nyampe 20 match-nya di mana, di pointernya ya, pasti nggak akan ada di situ. Nah kita coba dulu lah. Space indexnya ada di 5 ya. Kenapa dia nggak hello world? Oh bentar, saya harus kasih enter dulu di print char sini ya. Ya kasih std out. Oke, jadi kalau misalnya kita bikin ini, jadi kita akan bikin dulu, terus kita ganti lagi supaya lebih bagusan aja. Nah, space-nya di 5 ya. Nah, kita akan ke remove space. Nah, remove space ini juga agak ya, tapi ya nggak apa-apa lah, kita coba lagi. Nah, remove space ini kita pakai for juga ya. Cuma kayaknya saya nggak akan bikin apa namanya, kita butuh saya bikin dulu deh, bentar, saya agak bingung nih. Jadi kita butuh size kalau misalnya si siapa namanya, kalau kita ngebuang satu lah. Jadi kita bilang gini, delete elemen dari array star array star size, dan apa yang mau kita hapus spasi ya. Jadi kita mau dapetin array size-nya akan kita ubah sesuai dengan size setelah kita hapus spasinya. Nah di sini kita akan bikin dulu, bikin lagi functionnya. Kalau kita bikinnya functionnya ya, karena nggak ada ini ya, nggak ada isinya. Integer n,
char dari space supaya kita nggak bingung. Okay, so in here I will, what do you call it, for loop integer e belongs to 0 where the e is less than n size, right? And then we're going to say plus plus, right? And then in here array e is same as, what do you call it, is same as space. Okay, we just break it. Okay, and in here going to say if e is less than n. Okay, what we're going to do, we're going to say n is going to be n minus 1, right? And then for the j, the j is same as I, where j is less than n, and then j plus plus. Okay, and we're going to say if array j same as, we're going to say j plus 1. Okay, after that we say just written n. So after this we're going to have n and delete element. We're going to say array size, right? I have to check the array size. So in here we're going to say std count for array size. It's going to be array str size, and we're going to give endless, and we're going to say for count also. See, std count for modified array. So array is being modified. We're going to say modified array is n, and we're going to have for in here integer e same as 0. E is less than array size size plus 1, and e plus plus, right? I'm going to say std count of the array str I, and we're going to say here std count. Okay, yes. See the list of this one. Wait a minute. So there is some change in here. So the I'm just put it outside because it will be used outside of 4. And after that, for the element, it's just show you that we have just need the array size, and after that we're going to check it and we're going to see it. Nah, see, sama aja, okay?
Nah, sekarang kita bikin list baru ya. Di sini kita bilang array 2 lah. Array 2 di mana? Array 2 ini isinya 5. Karena kita udah tahu lah ya. 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Terus kita akan bikin dia integer array 2. Size-nya itu adalah sama dengan size of si array 2 dibagi dengan size of array 2 0. Oke. Terus kita akan merge dia. Caranya adalah kita di sini int ya. Kita akan merge nih. Kita butuh satu array lagi temporary. Jadi kita bilang aja array size integer dari array 3 lah ya. Nah, cuma kan kita butuh something nih. Jadi kita butuh panjangnya itu adalah combination nggak usah lah. Panjangnya itu adalah panjang dari array 1.size ditambahin array 2.size. Size mana sih? Nah, panjangnya ya. Jadi di sini kita akan bilang kita butuh merge ini dua ini. Jadi kita cek dulu nih berapa sih size-nya. Std count bagus juga, kita cek dulu size-nya. Combination size is array 1 size tambah array 2 size. Oke. Nah, kita cek dulu ya. Habis itu kita merge. Array size 2 is not declared. Terus ini apa array 2 size? Expected before. Oh, kita ketik 2 dulu, bos. Lupa saya. Nah, coba kita list dulu x-nya. Nah, size-nya 10 ya. Jadi ntar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah. Itu bentuk size-nya. Sekarang kita combination. Aduh, ini kita nggak punya lagi. Jadi kita bilang combination R. Karena apa? Nggak ada functionnya. Mau nggak mau kita bikin sendiri. Di sini kita bilang yang mau dikombinasi apa? Yang pertama adalah array 1. Saya butuh array 2. Butuh array 3 buat isinya. Terus kita butuh array 1 size dan array 2 size. Mungkin combination size juga ya. Kita butuh combination size kayak gini supaya nggak dua kali nulis di dalam sana. Oke. Terus ya, kita bikin combination array dulu. Oh, capek sekali ya. Jadi kita bikin dulu void. Jadi di sini kita akan bikin jadi dia integer dari array 1, integer pointernya ke array 2, integer pointernya ke array 3. Kita kasih pointer ya. Kalau nggak kita kasih pointer nanti dia nggak ubah sama sekali. Habis itu kita bilang integer array 1 size, integer array 2 size, integer combination, integer combine size ya, ini nilai. Terus kita bilang gini, for integer i sama dengan 0, dimana i itu kurang dari combination size ya, dia akan i plus plus. Oke, dimana kalau misalnya if i itu lebih kecil daripada array size, array 1 size ya, dia akan bikin array ketiga ini isinya adalah i sama dengan array 1i. Sedangkan kalau enggak, kita bilang else array 3 ini
dia akan dapetin i juga, dimana array-nya itu array 2, dimana i-nya itu kurangi dari array 1 size. Nah, nanti dia akan jadi array 3 yang pas banget. Terus kita akan ngeprint lagi deh di sini supaya kita tahu ya. Jadi di sini kita bilang integer i sama dengan 0. Kita mau ngeprint aja nih i kurang dari combination size ya. Terus i++. Di mana i++ ini kita akan bilang std count array 3. Array 3 i. Kita kasih spasi lah ya. Terus kalau udah selesai kita kasih sini std count handle. Nah, coba kita cek combination size nya sudah ada combination array-nya. Nah, kita cek dulu ya. Terus kita kasih list array. Nah, ini combination-nya udah ya 1 2 3 4 5 sampai 10. Berarti udah array 3 ini udah jadi 1 sampai 10. Sekarang kita mau swap list. Nah, swap list ini kita akan ganti. Untungnya kita punya str ya. Jadi intinya kita swap. Now I'm going to swap list, right? So I'm going to say str swap from the 4 to 5 str. Going to swap this one and swap this one 5, right? Okay, and after that we're going to just print this one using for loop for integer e because 0 and e is less than array str size and e++, and then I'm going to print this std count, no, just all of this count array str i lah ya. Oke, kita akan kasih spasi, terus kita kasih ini std count handle. Oke, terus kita akan cek dulu hasilkah? Berhasil ya. Aturan kan hello world ya, kita ubah dari w nya ke o. Nextnya kita akan ubah array ini kita jadiin dia vektor. Kenapa? Karena kita butuh untuk ngebagi dua. Jadi vektor dari char isinya, char dari hello, namanya hello char lah. Hello chars. Oke, di sini kita bilang for integer i sama dengan 0, i kurang dari integer i sama dengan 0, dimana ini kurang dari array str size bentuk i++. Oke, nanti kita akan bilang kita push aja dia hello chars, kita push back array str kita akan jadiin dia vektor. Nah, di sini kita akan ngekat dia jadi dua ya. Jadi kalau kita bisa bilang gini, size sama dengan half, dimana hello chars itu size kita bagi dua. Kalau misalnya if half itu lebih besar dari 0, berarti kita akan bilang std vektor isinya char first part isinya hello chars dari begin, terus kita bilang hello chars
ke begin plus dari half. Oke. Terus di sini kita std vektor dari char dimana last partnya itu adalah hello chars begin plus half ke n begin plus half, hello chars n. Oke, kita udah dapet nih. Habis itu kita akan print nih, print vektor char. Oke, di sini jadi saya akan ngeprint ya. Pertama saya akan ngeprint isinya semua hello char atau apa aja. Pertama, kedua adalah print print vektor char isinya apa sih, first part itu. Terus vektor char juga yang last part. Jadi print vektor char, kita print yang last part. Jadi ini kan dibelah jadi dua ya. Jadi last part di sini. Nah, kita di sini belum ada print vektor ya. Jadi mau nggak mau print vektor itu kita akan cek bikin baru. Jadi kita bikin void di sini. Nah, nextnya kita bikin banyak banget di sini. Void print vektor char di mana isinya adalah vektor yang isinya char new char. Saya bikin gini. Terus di sini kita bisa bilang for integer i sama dengan 0, integer i kurang dari new char dot size terus i plus plus. Oke. Nextnya kita akan std count dari new char ini. New char kita kasih dia i. Terus kita akan std count dari nlen. Oke. Nah, coba kita print dulu. Oh, dibilang half. Oh, di bawah ada yang masalah ini. Oh, ini kita pesan koma ya. Coba kita lihat lagi. Before, aduh, saya parah banget hari ini. Ini pushback array bisa begini. Pushback array. Nah, ini kita pushback array bisa salah gini ya, maaf ya. Emang karena ini lama banget untuk C++ ini, capek jadinya ngodingnya. Oke, kita lihat list exe. Nah, jadi gini ya. Jadi jadi pertama hello world dipotong jadi hello sama world. Oke, nextnya kita akan make hash map. Hash map ini kita bikinnya dari unordered map. Jadi kita bilang unordered map. Unordered map dimana saya mau naruh integer sama string. Jadi nanti di sini kita akan naruh misalnya 1 1 2 2. Contoh kayak gini. Saya bikin gini, hash map. Oke, hash map. Hash map dari 1 sama dengan first lah ya, first. Terus bukan first 1. Habis itu hash map dari 2 sama dengan second. Terus hash map dari 3 sama dengan third. Oke, kita dapat 3 ini ya. Nah, nanti kita akan ngecek apakah pertama n ada di key. Contoh misalnya saya mau ngecek integer k sama dengan 1 lah ya. Ada nggak dia di dalam? Nah, kita cek dengan cara if hash map find k. Kalau dia nggak ada sama dengan hash map
.n. Oke, jadi kita kalau misalnya dia nggak ada, kita bilang aja std count dari k key found. Okay, and we're going to say in here std count and nah setelah itu kita akan ngecek ya, bentar kita cek dulu. Nah, ketemu ya one key found. Nah, sekarang kita akan dapetin hash map. Kita bikin aja std count dimana value tunggu dulu, the value of k. Jadi kita nyari value 1 itu apa, bilang aja hash map dari k, disitu kita bilang n1. Oke. Terus kita cek apakah n itu ada. Nah, ini kita bikin function baru ya, mau nggak mau nih search. Kita nggak ada lagi isinya, search hash value lah namanya. Terus kita bilang kita masukin hash map di sini, kan kita masukin misalnya saya mau cari second. Oke. Terus nanti setelah itu misalnya dia ada print segala macam, kita kasih enter aja lah. Nah, ini kita akan bikin baru. Oke, kita akan bikin baru. Jadi saya bikin di sini aja void, dimana search ini harus ada unordered map. Itu string isinya, dimana kita akan dapetin namanya hash map. Oke. Terus kita akan dapat string juga namanya di sini. String terus search value. Oke. Di sini kita bilang kita mau nggak mau kita iterate ya. Kita bilang for auto x in hash map. Oke. Jadi setiap item di hash map, kalau if x dot second sama dengan search value search value ini, kalau dia ada kita bikin std count value present at x dot first the value is, kita bilang x dot second and oke. Terus kalau dia udah kita return aja, jadi dia langsung keluar dari for ya. Setelah kita bilang oke. Kalau nggak ada count ini kayak std lah, std count value do not exist. Oke. Nah, ini untuk search hash value. Next-nya kita iterate ya. Kita coba dulu yang ini. Oke, nggak masalah. Kita lihat X-nya. Nah, jadi value 2 ada ya di present terakhir. Nah, sekarang kita iterate. Iterate-nya paling gampang. Jadi kita bilang aja kayak tadi. For auto X dimana hash map. Oke. Di sini kita bilang std count dari x dot first, terus kita dapetin spasi dari x dot second. Setelah itu kita handle aja. Oke. Nah, setelah itu kita bikin dia
and then list exe. Nah, ada ya 1 term, 2 second, 3. Nah, ini intinya udah semua untuk listnya di C++. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya.